cukup menarik. Dialog antara orang India dengan orang Arab. Orang Arab ini bertanya kepada orang India, berapa persen sih jumlah muslimin di India? Orang India menjawab 10%. Orang Arab ini pun kemudian mengatakan, ini sedikit sekali, hadza qalil. Orang India nggak terima, ini banyak, bukan qalil, katsir. Tidak, qalil ini, sedikit, kata orang Arabnya. Rupanya orang Arab ini nggak tahu kalau 10% dari jumlah penduduk India itu berapa. Lalu orang India ini pun menjelaskan, kami ini orang India, 10% itu sekitar 130 jutaan ya muslim di India. Padahal Nabi itu kan orang Arab. Tapi kami orang-orang India masuk Islam sampai 100 juta lebih. Coba seandainya Nabi itu orang India, saya yakin tidak ada satupun orang Arab masuk Islam. Orang Arab ini pun ketawa-ketawa juga. Bisa juga itu kata dia. Bisa jadi ya. Ini kisah, ini memang menunjukkan emang ada asabiyah di sementara kalangan orang-orang Arab. Dan ini memang dibuktikan dengan fakta-fakta. Kita tahu bahwa bangsa Arab tentu punya kelebihan-kelebihan, punya keutamaan-keutamaan. Namun tentu juga punya kelemahan. Ini yang harus orang-orang Arab sendiri itu waspada, usaha untuk menghapuskan ini kelemahan yang ada ini, seperti fanatisme atau asabiyah, merasa dirinya lebih dari bangsa-bangsa lain. Karena itu Nabi kan menekankan tidak ada itu keutamaan orang Arab dibanding orang-orang non-Arab. Begitu juga tidak ada keutamaan orang-orang non-Arab dibanding orang-orang Arab. Bahkan Al-Quran Al-Karim, saya sebetulnya ingin menghindar untuk membawa hal-hal yang katakanlah bisa mengundang kontroversi, mengundang perdebatan dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Bukan apa-apa, karena memang biasanya ketika kita kutip Al-Quran Al-Karim, itu nanti ada saja yang mendebat, oh ini bukan begini maksudnya, ini begini, ahli tafsir begini. Ayat-ayat yang sudah jelas saja, misal tentang Ahlul Bait, wah itu banyak pendapat. Ya, perdebatan terjadi. Yang jelas-jelas hadis-hadis yang sahih, yang melimpah, yang mengatakan bahwa turunnya ayat dalam surat Al-Ahzab 33 tentang Allah mensucikan dan menghilangkan noda, kotoran, dosa dari Ahlul Bait, itu turun untuk 5 orang, itu jadi perdebatan sampai sekarang. Namun tidak ada salahnya lah saya kutip satu ayat saja di sini dalam akhir surat Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Thumma la yakunu amsalakum. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Artinya kurang lebih apabila kalian berpaling. Kalian tentunya di sini ditujukan untuk bangsa Arab yang hidup pada waktu itu, pada waktu Rasulullah. Apabila kalian berpaling wahai bangsa Arab, yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti dengan satu kaum, artinya bukan Arab jelas. Ya, selain kalian, bukan Arab. Tsumma la yakunu amsalakum. Dan mereka tidak sama dengan kalian. Karakternya tidak sama, perangainya tidak sama. Ada sahabat yang bertanya, kaum siapa itu ya Rasulullah? Ini hadis-hadis cukup banyak juga dalam berbagai kitab tafsir. Ketika itu Rasulullah menepuk pundak Salman, dalam riwayat lain menepuk kaki Salman, dan mengatakan ini dan kaumnya. Dan demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya iman itu ada di bintang Thuraya, ini saya akan dicapai oleh orang-orang dari Persia. Ini terserah yang tidak
menerima riwayat ini. Namun kalau kita melihat fakta sekarang ini, bahwa bisa dikatakan hampir semua pemerintahan negara-negara Arab sudah jauh dari Islam. Jauh dari nilai-nilai Islam. Kemudian juga bangsa Arabnya tidak sedikit yang sudah banyak menyimpang dari Islam. Saya tidak katakan kafir ya, tapi sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Kemudian muncul nih bangsa Parsi yang depan mata kita. Iran sekarang, Republik Islam Iran. Saya tidak asabiyah. Kalau melihat dari latar belakang saya dan para habaib yang lain, itu tentu jauh lebih banyak darah Arab yang mengalir daripada darah Parsi. Walaupun ada juga darah Parsi, itu pun cuma yang kita tahu cuma satu, yaitu istri Imam Hussein alaihissalam yang menikah dengan putri bangsawan dari Persia, dia menurunkan Imam Ali Zainal Abidin. Cuma itu. Selanjutnya yang dominan adalah darah Arab. Kita kalau mau asabiyah Arab, bukan asabiyah Parsi. Ini kenyataan sekarang bagaimana Republik Islam Iran yang dihadapi bukan permusuhan dengan kaum muslimin. Yang dihadapi adalah Amerika, Zionis, musuh-musuh Islam. Iran yang boleh dimusuhi oleh banyak bangsa Arab. Jadi inilah kita harus introspeksi, kita harus menyadari. Dan juga kita heran kalau ada keturunan Arab di Indonesia lebih tersinggung kalau Arabnya dikritik atau Arabnya dikecam daripada bangsa Indonesia yang dikecam. Saya bisa pastikan bahwa umumnya keturunan Arab di Indonesia lebih merasa sebagai bangsa Indonesia daripada Arab. Termasuk saya pribadi. Dan demi Allah, tidak sekali dua kali saya sempat marah dengan tamu-tamu yang datang dari Arab, atau ketika saya di Arab, ketika mereka melecehkan Indonesia, kita tersinggung dari hati, dan kita jawab. Tidak benar siapapun lah. Ketika melecehkan satu bangsa, itu jelas tidak pada tempatnya. Kita boleh mengkritik hal-hal yang memang untuk kebaikan, sebagai masukan untuk perbaikan di sana sini, ahlan wa sahlan. Cuma juga tidak layak ketika kita sebagai keturunan Arab kemudian seenaknya berbicara tentang Indonesia, apalagi dengan kata-kata yang melukai perasaan. Ini jelas kita tidak bisa terima. Walaupun cuma segelintir, namun ini bisa punya dampak. Kita minta kepada khususnya kaum muslimin di Indonesia ini untuk tidak melupakan juga jasa-jasa para habaib khususnya, dan bukan cuma habaib, juga keturunan Arab yang lain. Jangan kemudian gara-gara ulah segelintir orang ini kemudian melupakan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita memang zaman ini memang kita betul-betul mengalami penurunan secara umum dibandingkan dengan generasi orang-orang tua kita sebelum kita ini. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kaum muslimin di Indonesia ini tidak perlu dikuliahin lagi, tidak perlu diajari untuk mencintai, menghormati habaib, tidak perlu lagi. Justru yang perlu diajari, dikuliahin itu habaibnya sendiri, terutama yang muda-muda ini. Untuk tidak seenaknya saja, tidak sombong, tidak ngomong, asal ngomong saja, tidak berpikir ini omongannya melukai perasaan orang, kemudian gagah-gagahan begitu, merasa dirinya sebagai keturunan Nabi. Demi Allah kita diajarkan untuk tidak punya perasaan lebih mulia dari siapapun. Alhamdulillah saya juga dari kecil hidup di kalangan guru-guru mulia, para habaib. Dan kita mendapatkan didikan dari mereka. Slogan yang ditanamkan kepada kita adalah jangan sekali-kali melukai perasaan orang. Bayangkan kalau ada yang seenaknya mengkritik simbol-simbol negara,
pejabat-pejabat penting di Indonesia ini dilecehkan begitu saja. Tentu kita menyesalkan hal ini. Mudah-mudahan kita doakan, terutama yang muda-muda ini bisa sadar lah. Semakin tambah usianya semakin sadar. Gunakanlah kata-kata yang baik. Itu mestinya tidak perlu kita kuliahin hal-hal semacam ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi bahwa marilah kita junjung tinggi persaudaraan di antara kita. Dan ini kami yang dianggap sebagai Syiah ya. Kami sudah buktikan. Saya yang hidup di kota kecil misalnya, kita jaga persaudaraan dengan siapapun. Ini kita bisa buktikan. Misalnya ketika saya punya hajat, ketika saya menikahkan anak saya misalnya, datang berbagai kalangan. Ya. Hatta yang Wahabi pun, karena saya juga meyakini tidak semua Wahabi itu memusuhi kita, tidak semua Wahabi itu buruk. Ada orang-orang yang terbuka, orang-orang yang toleran. Jadi mungkin di setiap kalangan lah. Di kalangan Syiah pun ada orang-orang yang keras juga, yang intoleran. Tapi saya bisa pastikan bahwa di Indonesia apabila ada mubaligh Syiah, ya, atau pendakwah Syiah, ustadz Syiah yang kerjanya hantam dan hantam sini, tidak akan dapat tempat di komunitas Syiah. Itu saya berani pastikan demikian. Kalau ada tolong tunjukkan siapa itu. Alhamdulillah kita di kota kecil yang sensitif juga, yang orangnya itu juga, alhamdulillah kita jaga. Dan juga kita bisa buktikan bahwa di berbagai tempat timbulnya masalah itu dari segelintir orang-orang yang intoleran. Inilah kita harus berusaha untuk terus menjalin ukhuwah, persaudaraan, mau untuk diberi masukan, kemudian juga menghargai ulama-ulama yang ada. Jangan kemudian jadi ustadz dadakan, latar belakangnya tidak jelas, bawa ayat Quran, seakan-akan dia mau muliahi ulama-ulama besar yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga memang betul, jangan terlalu silau dengan negara-negara Arab. Jangan mesti kiblatnya ke Arab. Saya alhamdulillah pengalaman beberapa kali menjadi pembimbing haji. Dari dulu sudah saya sampaikan, dari tahun 2000-an. Ya, saya sudah sampaikan kepada jamaah haji Indonesia. Dengan segala tentu berat hati saya sampaikan, bahwa jangan anggap ini ulama-ulama di Arab Saudi itu orang-orang hebat. Demi Allah sudah saya katakan pada waktu itu, bahwa banyak tokoh-tokoh kiai ulama di Indonesia lebih alim daripada yang di Arab Saudi. Saya lihat sendiri, saya mengikuti khutbah Jumat mereka, saya mengikuti ceramah-ceramah mereka. Yang dibicarakan itu saja, bid'ah, syirik, haram, bid'ah, syirik, haram. Kumpul jemaah haji seluruh dunia, khotibnya masih bicara jangan pergi ke dukun, jangan pakai jimat. Itu yang saya dengarkan sendiri, saya paham. Jadi hargailah bangsa ini, hargailah ulama-ulama yang ada di Indonesia ini. Jangan merasa dirinya lebih ngerti tentang Islam ini. Rasulullah kan sudah mewasiatkan itu. Ya. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Saya bicara ini ya dari pengalaman yang saya alami. Dan khusus saya tujuan kepada anak-anak muda, khususnya habaib ini, untuk belajarlah, belajar. Jangan ngajari orang lain dulu. Orang yang mengajari diri sendiri, mendidik diri sendiri, lebih layak untuk dihormati dan dimuliakan daripada yang ngajar orang lain. Jadi jangan kemudian banyak muliai orang-orang supaya cinta habaib, kuliai diri sendirilah. Anda sudah layak kemudian menyandang, melekatkan gelar Habib, tampil sebagai ulama, menasihati orang-orang, sudah layak belum? Nasihati diri sendiri lebih dahulu. Saya demi Allah tidak ada motif apa-apa. Ini sebagai panggilan tanggung jawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah dalam kesempatan lain, ya, kita bisa berbicara lebih banyak lagi insya Allah ta'ala.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.